Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sambutan. Di sini saya sebagai ketua pelaksana, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada segenap para tim program program kemitraan masyarakat hasil hibah dari DRPM tahun 2021, yang dimana beranggotakan Ibu Via Lelaturiski SEMM dan Ibu Firdaus Almaidah SSI MSc. Di sini kebetulan kita mendapatkan hibah melalui DRPM dengan judul Peningkatan Kualitas Produktivitas Kerupuk sebagai Komoditas Pangan pada Industri Rumahan di Kabupaten Jember. Di mana di sini kita ada 3 mitra. Yang pertama yaitu Mitra Sumber Rezeki yang beralamat di Tembok Rejo Gumuk Emas. Kemudian ada juga Mitra Wahyu Jaya yang berada di Umbul Sari. Kemudian ada juga Barokah Abadi yang berada di Purwosari. Nah, ketiga mitra ini merupakan mitra dalam program PKM tahun 2020. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk semuanya. Di sini saya akan berbagi istilahnya ya, berbagi tentang manajemen sumber daya manusia khususnya di UMKM. Apa itu UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah? Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha perorangan atau badan usaha ya, atau sekumpulan orang yang membuat lembaga atau industri yang maksimal memiliki kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan. Jadi maksimal laba yang diperoleh dari penjualan usaha itu sebesar 10 miliar per 1 bulan, dan juga penjualan tahunan maksimal 50 miliar. Itu maksimalnya ya. Jika sudah melebihi angka tersebut, itu sudah tidak disebutkan UMKM lagi, namun sudah perusahaan besar ya. Terus perbedaan dari ketiga jenis usaha ini itu salah satunya terdiri dari anggotanya. Kalau mikro, jenis usaha mikro ini terdiri 1 sampai 4 orang. Terus kalau usaha kecil itu 5 sampai 20 orang, dan usaha menengah itu 20 sampai dengan 100 orang. Nah, di atas itu sudah termasuk perusahaan besar, sudah bukan termasuk UMKM lagi. Jadi tidak terhitung dalam data-data UMKM di Indonesia. Nah, pertama kita ketahui dulu kendala-kendala yang biasanya dialami oleh UMKM di Indonesia. Itu terkendala permodalannya, karena modal tidak dapat didukung oleh investor atau pembiayaan eksternal lainnya, karena masih belum gitu ya, seperti perbankan ya, atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang biasanya sebagai donatur atau sebagai pendana pada perusahaan-perusahaan besar. Jadi pada UMKM ini biasanya masih belum punya itu. Jadi ini adalah kendala utama yang biasanya dimiliki atau yang dirasakan oleh UMKM. Terus distribusi tidak tepat. Sebenarnya bukan tidak tepat, tapi karena kurangnya distribusi. Yang otomatis ketika UMKM itu berdiri, mereka tidak serta-merta bisa memasarkan semua produknya kepada berbagai daerah. Nah, maka dari itu sistem distribusi di sini perlu diperhatikan untuk perkembangan laju penjualan perusahaan. Terus pengelolaan keuangan tidak efisien ya, karena sifatnya masih kecil, masih menengah, kebanyakan tidak secara menyeluruh memperhitungkan segala bentuk keuangan ya. Kemudian kita akan melanjutkan pada sesi pemateri yang kedua. Ini pematerinya oleh Bu Nur Latifah. Saya silakan kepada Bu Nur. Ini kan tadi
definisi dari para pakarnya ya terlalu panjang. Nah, kalau kita simpulkan ya, bauran pemasaran itu adalah elemen-elemen dari pemasaran. Itu saja sudah cukup. Elemen-elemen pemasaran. Apa itu elemen-elemen pemasaran? Elemen-elemen itu kan definisinya adalah dasar yang paling mendasari. Nah, elemen itu adalah dasar yang paling mendasari. Jadi, yang paling mendasari dari pemasaran itu adalah ada 4P. Nah, ini yang paling dasar sekali dari pemasaran. Yang pertama adalah P yang pertama ini produk, ya. P yang kedua ada price. Price itu harga, Bapak Ibu, ya. Price itu adalah harga. Kemudian P yang ketiga itu ada place. Place itu tempat, ya. Kemudian P yang terakhir adalah promotion atau promosi. Nah, ini mana yang lebih penting? Semuanya mungkin, Bu. Ya, semuanya ya. Ya, jadi memang semuanya ini penting. Tidak ada yang lebih penting karena semuanya sama-sama memiliki fungsinya masing-masing. Nama saya Dian Ayu Perwitasari. Bisa dipanggil Bu Dia, Bu Ayu, monggo silakan saja. Di sini Bu Dia akan membahas tentang manajemen keuangan, tata kelolanya. Tata kelola keuangan yang baik itu seperti apa? Harus direncanakan. Uang saya ini, modal saya ini dibuat untuk apa toh? Nah, seperti itu. Kalau saya dapat labanya dibuat apa toh? Nah, itu perencanaan, Bu. Saya dapat hasil sekian. Itu namanya perencanaan. Ya, angan-angan kita, mimpi kita. Nah, itu namanya rencana. Dianalisis. Setelah dapat laba itu langsung bukan tidak langsung kita belanjakan, tapi kita pertimbangkan uang saya ini digunakan untuk apa kalau saya dapat keuntungan sekian. Itu namanya analisis, Bapak Ibu ya. Dan apa dikendalikan? No, dikendalikan. Berarti ada 3 kegiatan di sini ya Bu ya. Pengendalian itu adalah kegiatan manajemen keuangan dalam berwirausaha. Nah, tujuannya apa toh? Nah, ini tujuannya. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Nah, dimaksimalkan Bu, orang jualan itu kan tujuannya memperoleh keuntungan toh? Biar mboten. Nah, setelah mencari dana, kita berpikir kita gunakan untuk apa uang tersebut. Itu merupakan kegiatan dalam manajemen keuangan dan lokasi apa. Nah, namanya kegiatan manajemen keuangan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu nggak punya modal kan cari pinjaman toh? Betul tidak? Nah, mencari pinjaman di mana? Di koperasi. Harus yang legal Ibu ya. Di koperasi, di bank dan lain sebagainya. Nah, kegiatan tersebut itu merupakan kegiatan dalam manajemen tata kelola keuangan. Nah, berarti di sini apa? Di sini artinya dapat disimpulkan Bapak Ibu itu sebenarnya sudah mengenal ya, sudah memahami betul, sudah menerapkan dengan dengan baik. Kalau baiknya saya masih tanda kutip karena saya nggak lihat. Nah, langsung Bapak Ibu ya sudah menerapkan apa yang menjadi kegiatan dalam manajemen keuangan. Nama saya Lia Rahmawati, kemudian saya dosen dari STIE Mandala Jember. Ya, kalau definisi akuntansi ya itu tadi sekilas seperti itu. Jadi manfaatnya apa sih? Memberikan informasi kemana? Memberikan informasi untuk siapa dan kegunaannya apa? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dengan laporan keuangan kita akan tahu kondisi usahanya Pak Sudi tadi, harta apa saja, modalnya berapa, utangnya berapa. Nah, itu bisa terlihat di laporan keuangan. Nah, ini yang harus bisa Bapak Ibu di sini harus bisa menghitung mana yang modal, kemudian mana yang biaya yang harus dikeluarkan, kemudian mana yang laba yang boleh dipakai untuk konsumsi sehari-hari, ya, untuk bayar
sekolahnya anak, kemudian untuk belanja istri, itu hanya uang dari laba. Nggak boleh ngambil uang dari modal. Kalau Bapak Ibu ngambil uang dari modal, maka minggu depannya nggak bisa kulaan lagi, nggak bisa jualan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Bapak Jesse Irwanto SPD MSI dan Ibu Anisatul Fauzia SPD MPD selaku Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari STWD Kampung Lumajang, yang pada hari ini aku menyaksikan pelaksanaan penyerahan alat kepada mitra pada program kemitraan masyarakat Hibah dari Dikti tahun pelaksanaan 2021. Yang terhormat juga kepada Ibu Zulatul Qulub selaku mitra 2 dan Ibu Anisatul Mahmudah selaku mitra 3, dan kepada tim program PKM tahun pelaksanaan 2021 yang saya hormati. Langsung saja di sini saya selaku ketua tim pelaksana yang akan disaksikan oleh LPM akan menyerahkan beberapa alat yang merupakan hasil dari kegiatan program kemitraan masyarakat. Adapun alat-alat yang akan kita berikan kepada mitra 2 dan mitra 3, yang pertama yaitu ada nampan yang digunakan untuk menjemur, kemudian ada papan nama usaha, kemudian ada juga influencer, kemudian ada timbangan digital, kemudian ada plastik kemasan untuk produk, serta ada buku pendamping akuntansi MKM. Nah, di sini saya dan tim dari program kemitraan masyarakat dari STWD Lumajang Hibah dari Dikti tahun pelaksanaan 2021 bersama LPM menyerahkan bantuan alat kepada mitra 1 yaitu Bapak Sujiarto. Mudah-mudahan dengan harapan apa yang kita berikan bisa membantu kegiatan usaha dari mitra 1 ini, Bapak Sujiarto. Terima kasih. Silakan selaku LPM untuk menyerahkan. Ini Bapak diterima dari timnya Pak Rizal. Ini merupakan alat yang dari tim kita, tim pelaksanaan program kemitraan masyarakat tahun pelaksanaan 2021. Mohon untuk Bu Anissa menyerahkan kepada mitra kami yaitu Ibu Zulatul Qulub. Silakan diterima. Terima kasih, semoga bermanfaat. Berikutnya ini adalah mitra 3 yaitu Ibu Anisatul Mahmudah. Mohon kepada Ibu Anisatul Fauzia selaku LPM STWD Lumajang untuk menyerahkan peralatan kepada mitra kami. Kami silakan. Ya, diterima. Terima kasih.
Fauzia selaku LPM. Saya persilakan, mungkin ada yang bertanyakan kepada mitra kami, mitra 2 dan mitra 3. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rizalus. Ini saya tanya ke Ibu dua-duanya ya, Ibu Anisatu sama Ibu Yuwoto. Untuk usaha ini kira-kira mulai kapan ya Bu ya? Mungkin perkiraan awal tahun. Oh, jadi usaha ini mulai dari awal. Untuk produksinya kan ya, produksinya itu kira-kira untuk dibeli langsung dari produsen atau bagaimana? Maksudnya dari produsen kira-kira apa? Ini Dari kementerian. Mentari, oke, dari kerajaan. Dari mana? Langsung Dari Pak Sugi. Dari Pak Sugi. Jadi di sini berarti kayak supplier gitu. Reseller. Dari seller ya. Biasanya barang itu diantar oleh produsen atau mau di sini, atau di sini ya. Terus berapa kilogram tuh rata-rata penjualannya per hari? Satu lagi kan nggak sama ya sama Mbak Eni. Saya kira-kira di antara 9-10. Itu mulai habis lebaran kemarin itu 9-10 gitu. Habis lebaran mungkin di antara 7 dan 9. Terus untuk barang itu sendiri itu habis terjual atau masih sisa biasanya? Kadang ya ada sisa, kadang habis, kadang yang kurang. Mungkin ya sekarang dia habis ya, habis. Dan untuk penjualannya ini keliling atau ke pasar atau mungkin sempat ke online ya atau bagaimana? Kalau online nggak pernah di pasar itu sudah ada pelanggan. Oh, itu sudah ada. Jadi tidak ada permasalahan gitu ya, atau mungkin ada permasalahan yang sering dihadapi selama menjalankan usaha ini? Insya Allah nggak ada. Manfaat apa yang diperoleh dari PKM ini? Dari timnya Bapak dengan kawan-kawan ini manfaatnya apa? Oh ya mungkin ya dari membantu ya dari yang memakai sak itu seperti ini ya sudah memudahkan ya biasanya pakai bunga objek sekarang ada itu yang jelas itu membantu sekali.